Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mun wa li salahi syan zahiran wa batinan wa bi niyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa dawil huquqi alaina wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca lagi suratul Fatihah. Minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah lindungi diri keluarga kita dari segala mara bahaya, bencana dan fitnah. Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit keluarga kita, yang zahir, yang batin, yang saat ini sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita yang lagi pada sekolah, lagi pesantren, lagi kuliah, mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang manfaat, berkah dunia dan akhirat. Diri dan keluarga kita yang lagi pada usaha, lagi dagang, lagi kerja, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, halal, yang banyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Antal alimu wa qad wajjatu ya amali ila rojaika wajhan sa'ilan wa yada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Halaman 35, baris nomor 1 dari atas. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halaman 35 baris pertama dari atas. Adapun syarat jadi makmum itu 4 perkara. Pertama, menentukan dirinya jadi makmum. Maka jamaah di dalam mazhab Syafi'i, ini jelas gak nih? Kurang jelas ya? Ini jelas. Oke, ntar kalau nggak jelas bilang ya. Di dalam mazhab Syafi'i itu bagi seorang makmum wajib untuk menyebutkan makmuman. Kalau dia tidak menyebutkan makmuman, sholatnya sah, cuma tidak mendapatkan pahala makmum, tidak dapat pahala berjamaah karena dianggap sholat sendirian, namanya munfarid. Sehingga bapak-bapak harus ditegaskan di dalam niat bapak, aku niat sholat isya 4 rakaat menjadi makmum. Disebutin makmumnya itu karena Allah Ta'ala, supaya bapak punya pahalanya, pahala berjamaah. Kalau tidak menyebut makmuman sah, cuman dianggap tidak mendapat pahala, tidak bermakmum, maka dianggap munfarid, pahalanya tidak 27 kali lipat. Gitu kira-kira aja. Yang kedua, merendahkan dirinya sedikit. Jadi maksudnya merendahkan itu, bapak-bapak itu sama imam itu kalau bapak sedang berdua itu asar mundur dikit doang. Jadi enggak, ini misalkan saya di sini nih, di sini ini imam, gitu ya. Ya. Nah terus, sini deh, sini kamu sini. Jadi makmum itu bapak-bapak asal mundur aja, nih, asal mundur nih, segini juga udah nggak apa-apa. Yang penting ada beda nih, tuh, paham ya Pak ya? Sehingga nanti ketika ini begini, tuh, nggak apa-apa. Yang penting dia ada jarak dengan saya. Jadi sedikit, gitu. Sehingga kalau cuman berdua jangan di sana, kejauhan. Paham bapak-bapak ya? Kalau begitu caranya, ketika dia dekat di sini, perlu nggak nyolek? Nggak perlu, nggak perlu. Ketika kaki dia dengan saya rapat aja, udah menunjukkan bahwa dia menjadi makmumnya saya. Paham ya bapak-bapak ya? Gitu. Nggak perlu. Oke. Oleh karenanya jamaah cukup yang di belakang, seandainya dia jadi imam, saya jadi makmum, cukup begini aja, Allahu Akbar. Dia udah harus paham bahwa saya bermakmum ke dia. Paham nggak Pak? Oke. Sehingga nggak perlu lagi begini jamaah. Apalagi belum sholat. Bapak bisa bayangkan orang belum sholat. Orang belum sholat tahu-tahu itu Pak. Kalau begitu caranya itu udah ngeganggu orang sholat. Kalau dia kagak latahan, kalau dia latahan, maka jamaah
kalaupun memang bapak mau nyolek, itu bapaknya di dalam posisi sholat. Kalau belum sholat bapak ngeganggu namanya. Selama ini kan begitu ya, belum sholat kan, diginiin orang gitu. Padahal udah aja Allahu Akbar gitu kan. Dia yang udah digituin tuh udah harus paham bahwa dia sekarang sedang menjadi imam. Nanti bapak-bapak kalau sudah ada makmum yang berikutnya baru dia boleh mundur gitu. Dia boleh mundur, silakan dia mundur gitu. Nah kemudian jamaah mundurnya itu bapak-bapak bukan begini nih mundurnya nih gitu, paham nggak bapak-bapak? Enggak, dia mundurnya begini pak. Sebab kalau dia mundurnya satu, dua, gitu pak. Paham nggak bapak-bapak? Itu jadi karena mundurnya itu cukup begini aja. Udah. Baru makmum yang kalau dua, jadi ini imam ada di tengah-tengah. Imam ada di tengah-tengah. Ya. Nah, ketika imam ada di tengah-tengah, nanti makmum berikutnya yang ketiga dia ada di sebelah kanan. Saya sebelah kanan, yang satu sebelah sini. Ntar kalau ada yang ketiga datang, dia di sebelah kanan. Jangan di sebelah kiri. Maka jamaah yang berbahagia, teori-teori inilah yang kemudian juga harus kita lempengin. Jangan sampai orang lagi sholat main tepok aja. Dan memang tidak wajib untuk nepok bapak-bapak. Enggak. Oke. Sampai di sini ada yang pengen ditanyain bapak-bapak. Makmum yang pertama apa yang kedua? Apa ini? Yang posisi di tengah imam, makmum pertama apa yang kedua? Kalau kan saya ini tuh saya mundur kan ya, gitu kan. Nah yang keduanya datang kan. Jadi kita di tengah-tengah. Maksudnya apa? Maksudnya kan ada yang makmum yang baru. Oh. Yang makmum yang posisi makmum yang lurusnya imam itu makmum yang pertama apa yang kedua? Sini. Yang kedua. Ini kan dia. Sini kamu gini, kamu sini. Oke, kamu depan. Nih, lalu saya mundur kan gitu. Terus berikutnya? Tapi saya masih sini. Di sini. Ah, iya. Iya. Gitu. Tapi yang ketiga sebelah sini. Sebelah sini. Gitu. Ada lagi bapak-bapak? Iya. Kanan, kiri, terus begitu. Nah, kalau yang imam itu kadang-kadang suka apa dia udah di itu nggak keluarin suara dia. Udah gitu ini satu, yang kedua misalnya dia lagi sholat sunnah dulu gitu, kita tata sholat itu gimana? Nggak apa-apa, dia sholat sunnah, kita nyolek dia di satu pihak, dia sholat ba'diyah, anggap dia ba'diyah deh ya, kita sholat maghrib, nggak apa-apa jamaah. Walaupun dia mah sholat sunnah ba'diyah, kita sholat maghrib. Udah. Gitu jamaah. Lalu bagaimana seandainya dia saya beda, saya sedang sholat sunnah, maka dia bisa juga memberikan tanda. Oh dia lagi sholat sunnah ini. Ini kan cuma masalah perbedaan pendapat, apakah orang yang berbeda niat itu bisa menjadi makmum, gitu kan? Kalau di mazhab Syafi'i pun juga jamaah beda pendapat itu, beda seperti itu. Nah, cuman selama ini kita diajarkan kalau dia lagi sholatnya sunnah, gitu kan? Kita mau sholat fardu, diginiin, gitu kan? Bener ya? Iya. Tapi kalaupun kita bermakmum ke dia nggak apa-apa,
Dan dia nggak perlu begitu, nggak apa-apa. Karena bisa jadi pertimbangan dia, kenapa kok misalkan pertimbangan jamaah ini, atau dia juga yang dijadiin imam berpikirnya begini, jangan-jangan dia nggak punya jamaah nih, ntar nih kasihan. Orang Pak kalau udah seneng berjamaah itu ditungguin Pak. Kalau seneng berjamaah dia sendirian, dia nungguin, dia diri jalan ke sono kemari gitu. Ya sekiranya berapa menit supaya ada temen jadi jamaahnya dia, karena pahalanya banyak, lalu lumayan 27 kali lipat. Bentar, ada yang ditanyakan? Sebentar ya, saya balas dulu. Ngomong-ngomong, ini apa perumahan apa namanya ini? Perumahan apa namanya? Bumi Anggrek. Anggrek Blok TU ya? Bentar dong, dah. Oke. Ada yang ditanyakan dulu lagi bapak-bapak? Kemudian ketiga, jangan mengeraskan suaranya. Jadi makmum suaranya lebih gede dari imam. Biasanya ini terjadi ketika sholat zuhur dan sholat asar. Tuh. Atau sholat maghrib, sholat isya, tapi di rokaat yang ketiga dan keempat. Ketiga, jangan mengeras, udah itu. Keempat, jangan mendahului imam. Romanya mau dikepot mulu tuh imam. Lagi ruku dia udah siap aja pengen itidal. Ntar dulu, tenang aja. Mau buru-buru. Lakum dinukum waliyadin. Imam belum baca Allahu Akbar udah main ruku aja dia. Ya Allah, nggak boleh. Nah, selesai urusan jadi makmum, dan kemarin minggu lalu jadi imam. Sampai di sini ada yang pengen ditanyain bapak-bapak? Nah, itu apa? Ada riwayat juga jika orang sholat berjamaah nih, kemudian udah ada jamaah yang sudah sholat, itu tadi pertama itu dia menawarkan untuk menjadi berjamaah. Itu benar, saya ada riwayat seperti itu juga ya. Jadi gimana? Jadi ada seorang terlambat sholat dia. Ya oke, dia sendiri. Terus ada orang yang ya udah Pak, artinya dia ikut berjamaah. Padahal dia udah sholat maghrib. Dia sholat maghrib lagi kan? Nggak apa-apa. Boleh itu jamaah. Jadi karena jamaah pahalanya dia lebih besar. Gede pahalanya. Kalau satu pahala itu dihitungnya 1 juta Pak, berarti berjamaah dapat 27 juta gitu. Sayang bukan dalam bentuk duit sih ya. Kalau kata dalam bentuk duit jamaah ini udah penuh ini masjid ini jamaah. Salam ya. Salam itu akhirnya kan kita kan assalamualaikum, terus habis itu kan ada juga orang yang assalamualaikum. Ya. Apa bentuknya salam yang kedua?
Salam itu yang wajib itu yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Maka bapak-bapak ketika imam assalamualaikum warahmatullahi, kita udah mulain ikut pak. Jangan nungguin dia salam yang kedua. Salam yang keduanya mah sunnah. Jadi jangan imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum. Jadi ketika imam sudah assalamualaikum, kita ngikut assalamualaikum. Seandainya imam itu cuman assalamualaikum yang pertama kali doang ke kanan, boleh nggak? Boleh nggak? Kita nungguin aja. Lah kok nggak salam yang kedua? Lah suka-suka dia. Lah kalau sunnah, boleh nggak ntar sholat isya saya jadi imam salamnya cuman sekali ke kanan doang, boleh nggak? Boleh. Kalau bapak nungguin salam saya yang kedua bagaimana? Ayo. Lah saya kagak salam-salam. Entar terus bapak mau ngomongin, lu mah bagaimana kagak salam yang kedua gitu. Ada lagi bapak-bapak? Nah, berikutnya, yang haram bagi orang yang tiada air sembahyang. Kalau ada orang nggak punya wudhu, nggak boleh melakukan ini. Adapun yang haram bagi orang yang tiada ada air sembahyang itu 5 perkara. Pertama sembahyang. Orang yang nggak punya wudhu, yang nggak boleh sholat, gitu kan? Batal wudhu, nggak boleh sholat. Kedua, tawaf. Kalau nggak punya wudhu, nggak boleh tawaf, harus punya wudhu. Kalau sa'i enggak pak. Kalau sa'i itu nggak berwudhu juga boleh. Kenapa? Karena sa'i itu dianggap di luar Masjidil Haram. Sa'i itu dianggap di luar Masjidil Haram. Jadi orang yang haid, orang yang hadas besar aja boleh ikut sa'i. Yang nggak boleh tawafnya. Kenapa? Karena Ka'bah ada di dalam masjid, namanya Masjidil Haram. Ketiga, membaca khutbah. Nggak punya air wudhu atau batal wudhu, dia main khutbah aja, nggak boleh. Dia harus dalam keadaan suci orang yang khutbah. Baik itu khutbah yang wajib maupun khutbah yang sunnah. Khutbah yang wajib itu jamaah sholat Jumat. Khutbah yang sunnah Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf, sholat khusuf gitu, khusufus qamar, khusufus syamsi, khusuful qamari gitu. Sholat gerhana matahari dan bulan gitu jamaah. Nah, kalau ada khutbah di sana itu hukumnya sunnah. Makanya jamaah kalau Idul Fitri ada orang sholatnya doang, terus dia pergi, dia nggak ngikutin bapak-bapak, nggak ngikutin yang lainnya, dengerin khutbah, sah nggak sholatnya? Sah nggak? Dapat pahala nggak? Dapat. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sholat Jumat. Karena kalau Jumat khutbah itu jadi rukun. Kalau Idul Fitri khutbah itu sunnah. Tapi walaupun sunnah tetap harus suci. Kalau sih nggak bisa, harus suci. Keempat, menyentuh Quran. Nyentuh nggak boleh nih. Kelima, menanggung atau membawa Quran. Nggak boleh. Ya Allah jamaah, kita rindu zaman-zaman anak-anak dulu.
ke ngaji ke guru kayak gini nih jamaah, itu Quran sampai hilang ininya, depannya, covernya. Karena dulu Quran juga susah pak, kalau sekarang mah banyak. Dulu susah. Kehidupan zaman dulu itu pak mungkin kehidupan di kampung, tapi itu gak kampung yang jauh dari kota. Saya nemuin juga tuh beberapa masjid musola di daerah kampung-kampung gitu pak, yang Qurannya itu Quran jelek. Kalau kita di Jakarta, ya Allah, di Bekasi banyak Quran, sediain dah, banyak aja orangnya. Apalagi dibilangin bapak-bapak ibu-ibu yang mau wakaf Quran, kami panitia menunggu bapak ibu yang mau wakaf Quran. Seneng banget orang wakaf. Nanti itu Quran dibacanya pada saat bulan Ramadan. Itu juga hari pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Kelima dah. Itu masih kuat tuh, sehari 2 juz, terus. Ya Allah, 5 hari dapat dia 10 juz. Udah ke-6 mulain dah. Kurang, ya Allah. Tapi alhamdulillah nih jamaah nih Quran ini nih enggak rapi. Iya. Yang udah-udah tuh Quran itu jamaah rapi dah. Nah, karena jarang dibuka. Ini enggak rapi, bagus nih, berarti dibuka nih. Nah, sampai di sini yang nggak punya air wudhu itu nggak boleh itu tuh ya tadi itu 5, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh khutbah, nggak boleh nyentuh, nggak boleh bawa. 5. Orang yang kagak punya wudhu. Berarti orang yang azan boleh nggak punya wudhu? Boleh nggak? Boleh. Ya pokoknya kalau buat baiknya wudhu ya. Tapi seandainya dia habis azan terus ngambil wudhu, boleh nggak? Boleh. Nggak usah gini, lu aja kau wudhu lu ya, gitu. Iya. Ya Allah, sebentar saya terima dulu ini telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Hah? Boleh, nggak apa-apa. Terus? Boleh. Nanti ya habis saya ngaji dulu saya bentar ini. Siap. Iya, siap. Boleh. Ya, oke, makasih ya. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Ya. Jadi jamaah kemari ini orang kayak orang kalut pengen daftar haji. Jadi banyak saya harus melayani mereka kan. Ada juga yang bingung itu jamaah yang punya duit di bank. Sekarang Bapak kalau punya duit di bank 3 bulan tidak ada pergerakannya, maka apa itu bahasanya kalau gitu? Dibekukan oleh PPATK. Gitu. Ya bapak-bapak tinggal nanti paling coba mana rekening yang kira-kira sangat bermanfaat. Kalau kita orang Indonesia, BRI itu udah wajib tuh. BRI wajib Pak, gitu. Karena itu BRI ada di mana-mana. Sampai ke pelosok-pelosok BRI itu ada itu jamaah. BRI. Kalau yang dagang BCA. Tapi kalau udah masuknya ke kampung-kampung tuh susah di daerah-daerah BCA ya. Hah? Saya sih kalau
Gitu kalau janda emang. Itu kalau Pak Sayuti jadi Menteri Peranan Wanita kali itu. Iya. Kalau jadi peranan Menteri Wanita gitu kali kalau begitu. Dari sisa negara. Ya Allah. Ya, akhirnya bapak-bapak saya tanya, jadi kalau kita nabung itu tetap akan kena kalau nggak diambil, gitu jamaah. Jadi harus berputar tuh uangnya. Kita nabung, terus ntar bapak bayar apaan gitu pakai ATM apa-apalah gitu. Harus begitu. Kalau nggak bisa. Kalau begitu jamaah ya, makin kemari memang uang kita itu punya duit tapi makin diatur loh Pak. Iya. Nah, belum lama tuh saya makan ikan bakar di daerah Galaksi. Tulisannya itu udah langsung tuh di situ. Tidak melayani pembayaran cash tunai. Wah, sampai kuat begitu jamaah. Saya belum pernah tahu begitu-gituan. Saya keluarin aja ATM saya. Kalau bayar pakai ini bisa nggak nih Mbak nih kayak gini? Bisa. Sampai diketawain saya. Udah bisa. Oh ya udah kalau bisa mah. Kita makan dah kalau gitu. Ya Allah. Syarat sebelum sembahyang. Adapun syarat sebelum sembahyang itu 8 perkara. Pertama, mumayyiz. Orang yang dia mau sholat itu kalau dia pengen sah, orang itu mumayyiz. Bahasa kita mah baligh. Itu yang pertama tuh. Kalau ada anak kecil sholat, dia sah nggak sholatnya? Sholat nggak? Kagak. Dia mah orang sholat juga nggak boleh ngelihat temannya depan lagi ruku, dia iniin, dia sundul. Itu. Ada yang malah beradu pantat lah, kan kesian. Karena dia sholatnya sih kebaikan dapat pahala, tapi sholatnya dia nggak wajib. Namanya lagi latihan tarbiyah. Kedua, mengetahui fardunya dan sunnahnya pada dirinya. Dia paham ini wajib, ini enggak, sunnah dia perlu. Ketiga, membedakan segala fardu dan sunnahnya. Pokoknya dia beda dah gitu. Dia tahu. Keempat, masuk waktunya dengan yakin atau zon. Jadi sholatnya itu dia harus yakin bahwa itu memang di waktunya, baik dengan keyakinan atau dengan prasangka. Dilihat di HP, oh udah gitu. Atau prasangka, HP-nya nggak ada sinyalnya atau apa dah, nggak ada aplikasi itu. Dengan prasangka aja, kayaknya udah deh ini, udah johor ini gitu. Kelima, menutup aurat. Orang yang sholat harus nutup aurat. Keenam, menghadap kiblat. Orang yang sholat menghadap kiblat atau jihad kiblat. Sekira-kira itu mengarah ke kiblat. Ketujuh, suci badannya dan tempat sembahyangnya. Orang yang mau sholat, tempat sholatnya itu harus suci. Badannya dia juga harus suci. Kedelapan, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maka orang yang sudah punya air wudhu, dia pengen sholat, lalu kemudian batal, maka syaratnya tidak terpenuhi, dia harus penuhi dulu syaratnya.
fardu sembahyang wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyakan Bapak-bapak? Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahim. Ya Allah.